medicinal herbs ya. Nah, ini kita akan coba lanjutkan ya, karena pasti ketika kita mendapatkan pertanyaan kenapa tanaman ini gitu ya, jawabannya adalah sesuatu yang memang terdapat ataupun terkandung pada tanaman. Koneksinya. Nah, ini sebagai case tadi ya, di minggu lalu ya, kita tahu bahwa dari formulasi jamu urinary system ini yang berpotensi atau yang digunakan sebagai senyawa utama dalam atau tanaman utama untuk mengobati penyakit urinary system berkaitan dengan saluran pembuangan situ ya, itu adalah yang Strobilanthes crispus gitu kan ya. Nah, ini sudah tervalidasi nih ya. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, kira-kira kenapa nih kok bisa sih Strobilanthes crispus ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan urinary system gitu kan ya. Nah, ini pasti kita ingin tadi ya dapat gambaran pandangan ya dari perspektif kandungan senyawanya. Sehingga mau tidak mau di sini ya, karena tujuannya sudah sedikit melebar, di situ melihat dari perspektif kandungan senyawanya, maka kita bisa extend ya untuk network yang sudah dibangun, yang semula hanya memperhatikan khasiat, formula jamu dan tanaman sebagai komposisi dari jamunya. Nah, ini kita tambahkan ya kandungan senyawa untuk setiap tanaman, gitu kan ya. Nah, di sini untuk proses extend di sini kita coba perhatikan di situ senyawa-senyawa yang memang terdapat pada tanaman herbal yang memang sebagai alternatif atau tertentu. Nah, berarti di sini ada satu topik yang perlu Anda eksplor, perlu pelajari gitu kan ya, berkaitan dengan metabolomics ya. Nah, jadi ini kaitannya sama aspek kuantitatif dan kualitatif ya dari senyawa. Senyawa itu biasanya ya kita ukur itu kurang lebih ukurannya kurang dari 1.500 Dalton di situ. Nah, challenge pertama itu adalah berkenaan dengan data pastinya gitu kan ya. Ada beberapa database ya yang bisa Anda manfaatkan ya untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan senyawa yang terdapat pada suatu tanaman obat atau medicinal plant di situ. Nah, salah satu contohnya adalah knapsack ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, dia ada knapsack gitu kan ya. Dia lalu mengambil data senyawa, kemudian juga Anda mungkin juga bisa pertimbangkan database-database yang lain di sini ya, yang berisi informasi berkenaan dengan senyawa. Kebetulan pada waktu itu konteks penelitiannya adalah kita explore ya senyawa-senyawa baru yang tidak ada di database gitu. Nah, sehingga pendekatan yang lain bisa Anda lakukan, Anda bisa melakukan proses kurasi ya pada jurnal-jurnal yang memang membahas ya kandungan senyawa pada suatu spesies atau suatu medicinal plant di situ. Ya, nah ini yang dilakukan ya pada penelitian yang kedua ini. Jadi kita coba kumpulkan ya semua medicinal plant. Kemudian nanti di situ dilakukan proses kurasi ya untuk mengidentifikasi kandungan senyawanya berdasarkan jurnal. Jadi kita tidak memanfaatkan database-database gitu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau mau Anda mau gampang sih bisa dari database tadi gitu kan. Cuma ini motivasinya memang selain research ya kita juga ingin memperkaya database gitu kan ya. Database dari knapsack ini. Nah, jadi untuk penelitiannya ya kita gunakan uh, literatur di situ ya untuk proses analisis datanya. Nah, sebelumnya Anda sudah punya ya data berkaitan antara ya jamu dan tanaman di situ gitu kan ya, yang mana kita sudah representasikan ya di sini sebagai suatu tabel biner gitu kan ya. Ini adalah data dari penelitian sebelumnya. Kemudian berdasarkan proses kurasi pada jurnal-jurnal yang publish tadi, itu kita mendapatkan informasi ya setiap tanaman plant itu mengandung senyawa apa saja atau kompon apa saja di situ gitu kan ya. Nah, berdasarkan data yang sudah dikurasi integrasikan lah ya antara keduanya, jadi kita punya ya data
ya, ya Anda bebas lah ya. Anda mau pakai metode apa saja terserah gitu kan ya. Jadi intinya monggo silakan diatur ya metodologi untuk melakukan proses modeling di situ. Kalau yang kemarin itu pendekatan yang digunakan adalah clustering gitu kan ya. Nah, kalau yang ini ya ini pendekatan yang digunakan adalah klasifikasi ya di situ. Jadi ini kurang lebih ya flow untuk klasifikasi ya pada fase awal biasa standar lah ya ngumpulin data, kemudian praproses, kemudian bikin model, kalau misalnya perlu adalah post proses di situ gitu kan ya. Ini flow sekali lagi secara umum. Kemudian nanti model terbaik itu nanti ya kita akan coba lakukan ekstrak gitu kan untuk mendapatkan suatu informasi yang sesuai dengan harapan di situ gitu kan, menjawab pertanyaan tadi ya kenapa si Strobilanthes crispus itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit urinary system ya. Nah, jadi untuk masing-masing komponen nanti monggo ya Bapak Ibu bisa memilih ya kira-kira metode apa yang pas untuk praproses, metode apa yang pas digunakan sebagai classifier, metode apa yang cocok digunakan untuk proses reduksi fitur ataupun post processing di situ. Jadi untuk masing-masing komponen-komponen ini itu silahkan gitu kan ya. Nah, di sini mungkin yang terminologi agak sedikit berbeda itu adalah filtering ya. Nah, filtering. Untuk filtering ini sebenarnya motivasinya sederhana saja ya. Kita coba kaji ya memastikan bahwa data yang digunakan valid ya. Valid itu gimana? Nah, jadi ketika kita gunakan semua data sebagai data training, kemudian semua data tadi digunakan sebagai data testing, ya ekspektasinya ya konsisten dong gitu kan ya. Kalau misalnya dia kelas berkaitan dengan digestif gitu kan ya, nah maka dia akan diprediksi sebagai kelas digestif gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak sesuai ya di proses labelingnya itu adalah digestif, tapi prediksinya misalnya ke urinary system. Nah, berarti kan ini datanya nggak konsisten nih. Nah, filtering ini tujuannya adalah mereduksi data yang inkonsisten tadi, gitu kan ya. Anda bisa gunakan classifier di sini. Jadi Anda bisa kalau dalam konteks ini ya berarti Anda bisa gunakan ya dua buah classifier ya bisa jadi itu merupakan classifier yang sama untuk proses filtering sama classification-nya atau juga Anda bisa menggunakan classifier yang berbeda ya. Jadi filtering Anda menggunakan classifier A, untuk klasifikasi Anda gunakan classifier yang B misalnya. Itu juga visible ya. Oke. Contoh dalam penelitian ini ya, sebagai contoh kita gunakan misalnya single filter gitu kan ya. Kemudian untuk classifiernya kita bandingkan dua kinerja dari dua classifier di situ. Kemudian nanti ekspektasinya model terbaik ya pada salah satu classifier itu kita bisa ekstrak gitu kan ya. Nah, ini juga kelebihan dari machine learning ya. Itu visible untuk kasarnya membedah ya model itu seperti apa di dalamnya. Ya, beda halnya dengan yang deep learning ya. Dan kalau deep learning secara umum sih sampai sejauh ini ya kita agak susah ya dalam menginterpretasikan model situ ya. Walaupun saya yakin juga mungkin dalam waktu dekat ya itu kita memungkinkan untuk ekstrak model tadi. Kira-kira kok bisa sih hasil prediksi seperti itu gitu kan di dalamnya seperti apa di situ. Nah, dari situ yang mungkin menjadi landasan ya pada penelitian ini kita menggunakan pendekatan machine learning karena ekspektasinya nanti model terbaik itu kita bisa ekstrak untuk mendapatkan atau mengidentifikasi kira-kira senyawa mana yang potensial untuk digunakan sebagai obat lah ya di situ ya atau juga untuk menjawab ya, kenapa suatu tanaman itu bisa digunakan untuk mengobati suatu penyakit tertentu mengandung senyawa apa di dalamnya gitu ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini untuk metodologinya. Dan saya mungkin tidak akan bahas terlalu detail ya untuk classifiernya. Anda bisa pilih saja classifier yang ada di luaran sana ya. Ya, dan sekali lagi kalau konteksnya adalah research, itu tolong nanti ya basisnya adalah dari kajian literatur gitu kan ya. Nah, sekali lagi dan kemudian kalau research di sini ya paling mudah ya secara umum yang paling banyak digunakan ya kalau nggak combine method dia biasanya compare ya membandingkan di situ kan ya. Maksudnya dah kalau misalnya saya kombinasikan metode ini hasilnya seperti apa atau saya bandingkan kalau menggunakan classifier seperti ini, kalau menggunakan classifier yang lain, hasilnya seperti apa di situ ya. Nah, di situ Anda mungkin bisa menangkap peluang untuk menemukan kira-kira keunggulan dan lain sebagainya situ. Nah, ini kebetulan pakai SVM ya, SVM sama Random Forest ya. Secara umum ya SVM begini gitu kan ya, bikin menentukan hyperplane situ ya sebagai garis pemisah antar dua
cluster ya. Kemudian kalau yang random forest ya intinya bikin tree lah, kalau lebih seperti itu. Karena namanya forest berarti ya tree-nya banyak lah ya. Jadi di sini saya tidak akan bahas terkait classifier. Monggo nanti sekali lagi ya teman-teman bisa eksplor kira-kira mana classifier yang paling bagus lah ya, yang paling menjanjikan untuk digunakan pada penelitian Anda ya. Nah, berdasarkan hasil di sini ya kita bisa eh, mendapatkan ya oke lah cukup bagus lah ya di atas 80% ya model yang dihasilkan. Nah, kemudian dari model terbaik ya basisnya adalah random forest ya tree ya. Itu kita coba identifikasi kira-kira di dalamnya itu ya senyawa apa atau aturan apa yang memang bisa menjadi suatu informasi baru dari penelitian ini. Nah, untuk ekstrak model yang dihasilkan oleh random forest, kita bisa menggunakan Intris framework ya. Nah, ini adalah satu framework yang uh, akan melakukan ekstraksi ya terhadap aturan-aturan rules ya yang terdapat pada tree ataupun forest tadi di situ ya. Jadi dari banyak sekali tree di sini ya, kalau Anda masukkan atau Anda proses dengan menggunakan framework ini, maka Anda akan menghasilkan beberapa aturan ya. Nah, kalau dalam konteks penelitian yang dilakukan, itu dihasilkan sebanyak 135.000 rules, yang mana diantaranya ya 86.000 itu adalah rules yang unik di situ. Apa yang bisa Anda dapat? Ya pasti ini ya, namanya rules kan aturan ya, ini ya. Kalau dia mengandung senyawa ini, ya mengandung senyawa yang ini, tidak mengandung senyawa yang lain, maka ya eh, kita punya info ya, panjang rule-nya berapa ya, kemudian tingkat error rate kalau misalnya diuji dengan back of ini ya, back of word di situ ya, data itu, nah kira-kira hasilnya berapa di situ ya. Kemudian juga di sini kita punya info ya berkenaan dengan frekuensinya. Jadi frekuensi kemunculan dari rule ini pada tree itu berapa ya proporsinya di situ ya. Nah, itu. Jadi dengan menggunakan framework ini Anda bisa dapat informasi seperti ini. Kemudian diproses seperti biasa ya, karena ini juga bagian dari supervise untuk melakukan ekstraksi interesting pattern-nya, pola menariknya. Ya. Jadi di situ nantinya kita pilih apa ya rule-rule yang terbaik lah kurang lebih seperti itu ya. Ini dengan menggunakan pendekatan seperti ini sehingga pada akhirnya kita bisa mengekstrak ya rule potensial untuk masing-masing kelas di situ ya. Jadi untuk kelas urinary seperti apa rule-nya, kelas untuk yang digestif seperti apa, kelas untuk blood and lymph seperti apa dan lain sebagainya. Jadi untuk masing-masing kelas kita itu akhirnya bisa melakukan atau bisa memperoleh rule ya yang potensial situ. Nah, ini adalah summary ya dari penelitian sebelumnya ya. Jadi kalau kelas yang pertama dia bisa ya memperoleh 30 rules. Dari 30 rules kita bisa identifikasi 15 potensial compound di situ atau senyawa potensial. Kemudian kalau yang menjadi case study ya urinary system kita mendapatkan 58 rules yang terdiri atas 14 compound atau senyawa ya. Jadi itu mekanisme untuk ekstrak senyawa potensial untuk masing-masing kelas. Nah, fokus karena tadi case study-nya adalah di sini ya. Oke, kita coba lihat ya. Apa saja 14 dari senyawa potensial tadi. Nah, ini adalah list dari senyawa potensial ya. Mulai dari eugenol sampai ke katesin di situ gitu kan. Ini adalah senyawa-senyawa yang terdapat pada atau yang digunakan ya pada tanaman herbal yang potensial untuk ya urinary system. Oke, kita sudah ekstrak nih sekarang senyawanya. Tahapan berikutnya adalah kita lakukan proses validasi gitu kan ya. Nah, kira-kira kenapa sih si Streptococcus riscus ya bisa digunakan untuk urinary ya? Ini kembali ke research question-nya. Nah, karena di dalamnya ya berdasarkan kajian literatur pastinya ya. Sekali lagi karena kita di lab kering ya. Nah, itu ya karena di dalamnya berdasarkan penelitian si Feliciano ya itu ada pada hasil penelitiannya dia mengatakan bahwa katesin dan epikatesin itu bisa digunakan untuk urinary system. Nah, jadi itu mekanisme untuk proses validasinya. Nah, ya jadi setelah Anda ekstrak 14 senyawa seperti ini ya, kalau idealnya sih lari ke lab ya pasti ya, lari ke lab ya, melakukan semacam eksperimen ya dengan menggunakan hewan uji situ, kemudian ada treatment khusus ya. Hewan ujinya dibikin sakit urinary ya berkaitan dengan urinary.
kemudian diberikan treatment senyawa-senyawa ini gitu kan ya, 14 inilah gitu kan. Kemudian diamati bagaimana dampaknya. Itu kondisi ideal ya, yang ada di lapangan seharusnya begitu. Cuma sekali lagi ya, itu juga perlu waktu ya untuk bisa melakukan validasi ke dalam lab ya, penelitian lab bahasa seperti itu. Sehingga satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah melakukan kajian literatur sebanyak mungkin untuk menemukan fakta pendukung bahwa sudah ada penelitian sebelumnya yang mencoba senyawa-senyawa ini ya untuk mengobati penyakit ini. Nah, ini. Jadi di penelitian ini di penelitian ini dia secara eksplisit bilang bahwa ada katesin dan epikatesin yang bermanfaat untuk urinary tract health ya, berkaitan dengan saluran kemih di situ ya. Nah, kita tahu kan tadi ada katesin ya, itu adalah bagian dari proses finding kita. Kemudian di situ ada epikatesin ya, dari dua senyawa ini. Ya. Oke, jadi sampai sini ya bisa dikatakan ya tervalidasi lah ya, dan Anda punya info tambahan situ bahwa di dalamnya ya mengandung ya katesin dan epikatesin. Nah, ini juga Anda cek juga gitu kan ya, apakah dua senyawa ini ya terdapat ya pada si Strobilantes crispus ya. Ya pasti itu juga bagian dari proses validasi untuk konfirmasi hasilnya. Oke ya, jadi itu terjawab dari perspektif senyawanya. Kemudian sisi yang lain, ketika Anda memperoleh info berkenaan dengan senyawa yang potensial bisa digunakan untuk suatu penyakit tertentu, ini kan juga Anda bisa pertimbangkan bahwa oke, ternyata senyawa ini ya tidak hanya ada di Strobilantes crispus gitu. Saya yakin senyawa ini ya pasti juga ada di tanaman-tanaman yang lain. Sehingga Anda coba cari itu kira-kira mana sih tanaman yang mengandung katesin, epikatesin gitu kan ya, yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan urinary system. Nah, di sini kita bisa memperoleh di situ ada si Camellia sinensis ya. Ini adalah green tea ya. Nah, jadi mungkin juga Anda tahu bahwa green tea bisa juga digunakan untuk mengobati penyakit berkaitan dengan urinary system. Itu pendekatan yang lain ya, yang bisa Anda pertimbangkan untuk tadi ya mendapatkan tanaman obat alternatif ya untuk suatu penyakit tertentu. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita tidak menemukan jurnal gitu kan ya? Karena kan ketika Anda coba validasi ini semua ya pasti kan best case-nya Anda ketemu jurnal yang secara eksplisit dia bilang ya bahwa senyawa ini bisa digunakan untuk penyakit tertentu gitu kan ya. Nah, tapi kalau worst case-nya kan nggak dapat jurnal nih. Nah, ini ya kita bisa anggap ya bahwa hasil penelitian ini ya sebagai senyawa potensial nih yang bisa digunakan untuk urinary system. Dan ya untuk proses validasinya ya mau nggak mau ya harus lari ke lab basah nantinya gitu kan ya. Nah, ini sekali lagi bagian dari proses screening compound ya, senyawa ya potensial untuk menarget suatu penyakit tertentu. Oke, itu ya. Nah, jadi ini yang tervalidasi. Kemudian kalau yang tidak tervalidasi ya ini sebagai kandidat lah ya, sebagai potensi lah, senyawa yang punya potensi untuk mengobati penyakit pada masing-masing kelas. Jadi untuk masing-masing kelas ini kita lakukan hal yang sama ya. Untuk cancer gitu kan ya, kita coba verbal di situ ya, dapat jurnalnya yang ini ya, yang secara langsung mendukung bahwa senyawa-senyawa ini ya berkaitan dengan cancer di situ. Ya. Untuk yang lain ya seperti ini, elemol dan beta eliminion di sini, ya berarti ya itu sebagai senyawa potensial. Oke, oke itu untuk data ya senyawa, tapi datanya masih biner nih gitu kan ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita ingin benar-benar mengolah data senyawa, ya, sehingga pendekatan yang bisa Anda lakukan, ini saya nggak bahas ini ya, saya skip ya untuk yang classifier ya. Jadi untuk classifier, saya yakin teman-teman sudah cukup familiar. Ini secara umum dari data yang dimiliki, kita akan bikin model, kemudian nanti prosesnya standar lah ya, ada training sama testing ya, dan model yang dihasilkan tadi dia punya kemampuan generalisasi yang baik ya untuk bisa memprediksi data yang baru di situ ya. Oke, satu pendekatannya ini kalau di slide itu adalah random forest ya. Nah, tantangan terbesar ketika Anda pakai random forest secara umum adalah bagaimana Anda menentukan atribut test condition. Jadi kan kalau random forest itu kan bentuknya tree ya. Kalau bicara tree berarti ada node, ada edge di situ gitu kan ya. Kemudian untuk bisa data itu dipecah menjadi edge node yang lebih kecil di situ, berarti kan kita harus menentukan nih kira-kira
atribut mana ya yang paling bagus ya, yang harapannya itu bisa memisahkan ya mana data kelas 1, mana data kelas 2 gitu. Itu ekspektasinya begitu kan. Secara umum kan kita pengen ya setelah dia diperiksa berdasarkan atribut tertentu, maka data itu langsung pisah tuh gitu kan ya. Eh, Langsung homogen gitu kan ya pada masing-masing klaster gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya langsung misah ya berarti bagus tuh atributnya. Ya, atribut itu yang kita gunakan sebagai pemisah di bagian atas ya. Oke, untuk proses splitting. Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan mekanisme untuk mengukur ya base splitnya ya. Harapannya sih ya dia bisa meningkatkan impurity ya. Ini pendekatan-pendekatan yang bisa Anda gunakan untuk mengukur impurity ya. Saya tidak akan bahas ya. Monggo nanti bisa dicek-dicek saja. Fokus di classifier ya karena saya yakin juga untuk implementasi di lapangan ya Anda akan explore berbagai classifier di situ gitu kan ya. Oke. Itu ya. Nah, gini. Oke. Ini yang juga menjadi hal penting ya berkaitan dengan kinerja gitu kan berkaitan dengan kinerja dari si classifier gitu kan ya. Kita expect dalam kondisi ideal classifier itu punya tingkat generalisasi yang bagus ya atau yang baik itu. Dalam artian ketika ada data baru yang ingin coba diprediksi, dia bisa ya melakukan klasifikasi dengan baik ya sesuai dengan label yang seharusnya. Tapi dalam prosesnya, proses membuat model ini biasanya kita tidak jauh dari ini ya, ada underfitting sama overfitting. Kalau dalam konteks tree ya, overfit ya berarti ya tree-nya itu bisa dikatakan ya tree-nya dia sangat kompleks itu ya. Nah, jadi kondisi-kondisi ideal dia perhatikan itu. Jadi kita bisa lihat dari struktur tree-nya ya dia sangat kompleks sampai ke level bawah lah, detail lah, kurang lebih seperti itu ya. Biasanya kecenderungannya untuk yang kompleks ini akan menghasilkan overfitting ya karena itu terlalu ideal. Ya. Kemudian kalau yang underfitting ya bisa jadi ya tree-nya sangat sederhana gitu kan ya, nggak sampai bawah ya, sampai segini aja gitu kan ya. Jadi terlalu terlalu simple tree-nya. Itu biasanya underfitting nanti output-nya ya biasanya. Oke, jadi challenge kita adalah menentukan kalau dalam konteks tree ya struktur tree yang pas ya, jangan sampai overfit, jangan sampai underfitting situ ya. Contoh ini ya, kalau coba kita mapping lah ya, kurang lebih seperti ini ya. Ya overfit itu maksudnya adalah ketika Anda coba lakukan proses training, ya itu kinerjanya 99, 119, 100% gitu kan ya. Ini juga kita sebenarnya kalau dapat 100 itu agak-agak khawatir juga gitu kan, agak curiga gitu kan bahwa jangan-jangan nih overfit nih gitu kan, overfitting gitu kan terlalu ideal ya ketika kita melakukan proses training situ. Nah, overfit berarti kalau training dia bagus, tapi ketika testing itu kinerja langsung drop gitu. Ya. Nah, itu gejala-gejala overfitting yang sering ditemukan di lapangan ya. Oke, ini ya contoh ya untuk yang overfitting ya. Ini overfitting nih. Nah, ini terlalu kompleks ideal biasanya ada potensi akan overfit. Kalau Anda terlalu eh, simple seperti ini ya, ini kemungkinan besar akan underfitting ya. Oke. Ini yang maksudnya overfitting tadi gitu kan ya. Nah, jadi dalam proses belajar si classifier itu ya memperhatikan semua titik gitu kan ya. Yang mana yang seharusnya ya kondisi ideal tuh harusnya ini ya udah garis lurus aja gitu ya. Ini ada kelas plus, ini kelas bulat-bulat gitu kan ya. Nah, kalau si overfitting dia ya satu bulat satu plus ini ya dia perhatikan sehingga hyperplane-nya nggak lurus seperti maaf. Hyperplane-nya nggak lurus seperti ini gitu. Jadi dia ngebelok sedikit begini. Nah, dia perhatikan semuanya itu ya. Oke, itu overfitting ya. Nanti tolong diperhatikan ya dalam proses pembuatan model. Baik, berikutnya nih untuk contoh yang memang benar-benar real menggunakan data senyawa atau kompon gitu kan ya. Tadi kita risetnya itu berhenti di sini, kompon gitu kan ya. Dalam network ini kita bisa lihat ya, sebelah kiri dari perspektif plan ya sebagai eh, obat di situ gitu kan ya. Dari sisi kanan ini sebagai disease sebenarnya, sebagai satu penyakit gitu kan ya akan yang nanti akan ditarget oleh si obat tadi ya. Jadi ini tanaman, ini dari perspektif human ya. Oke. Kita tahu ya tanaman tadi ya kita bisa gunakan sebagai suatu formula dalam hal ini misalnya jamu gitu kan ya. Kita tahu jamu itu dia punya khasiat apa di sini gitu kan. Kemudian dari perspektif human ya manusianya ya kita tahu manusia itu bisa sakit ya. Nah, ada disease di situ gitu kan ya. Kemudian sebagai biomarker ya penanda penyakit kita bisa
ya dapat info berdasarkan kandungan dari proteinnya, apakah banyak atau sedikit ya, dan seperti itu gitu kan ya. Nah itu. Jadi ini network yang lebih menyeluruh ya, bukan hanya dari perspektif tanaman. Kalau tadi kan kita lihat dari perspektif tanaman saja ya. Nah, kita juga bisa lihat dari perspektif disease. Nah, fokus untuk yang di garis kotak-kotak ini, ya kotak warna biru ini yang biasanya menjadi scope ketika Anda coba nanti explore ya penelitian berkaitan dengan drug target interaction ya. Jadi bagaimana interaksi antara compound ya sebagai drug di situ gitu kan ya, sebagai apa ya, lead compound, sebagai senyawa ya, penyusun dari suatu obat itu ya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan protein ya, protein, bagaimana suatu penyakit ya. Nah, DTI itu ini, DTI itu adalah bagaimana interaksi antara senyawa dan si protein ini ya. Oke, silakan. Nanti Anda coba explore. Itu penelitian-penelitian yang eh, lumayan cukup inilah ya, di 5 tahun terakhir ya, apalagi ketika COVID gitu kan ya. Nah itu biasanya kita main-mainnya di daerah sini, di dua ini ya. Nah, senyawa sama si protein situ. Oke, mungkin ini sedikit background ya, bahwa kita kita sadar bahwa compound ya dari natural product ya itu ya bisa kita manfaatkan sebagai eh, komposisi dari suatu obat ya, karena kita percaya bahwa kalau basisnya herbal ya harusnya sih aman gitu kan ya. Nah, jika dibandingkan dengan yang sintetis gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan compound target protein ini konteksnya masuk ke yang in silico ya. In silico itu lebih ke model-model prediksi lah, kurang lebih seperti itu. Banyak sekali metode yang bisa Anda coba adopsi ya, khususnya tadi ya kita susah sampaikan di minggu lalu secara umum biasanya eh, ya sebagai referensi inspirasi gitu kan ya, itu biasanya kita gunakan tradisional Chinese medicine ya. Nah, jadi untuk yang obat-obatan Cina lah. Nah, karena mereka juga sudah lumayan modern ya. Untuk literatur ya ini pendukung, nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, kurang lebih flow-nya ya begini ya, teman-teman, ketika kita akan coba melakukan penelitian terkait dengan DTI ya, drug target interaction. Oke ya. Jadi saya coba simplify ya, sederhanakan di sini ya. Jadi pertama ya, kita bikin model dulu yang menggambarkan interaksi antara senyawa dengan protein situ ya. Ya, ya, jadi semua senyawa Anda kumpulkan, semua protein Anda kumpulkan, kemudian Anda kumpulkan juga info berkaitan dengan interaksi di antara keduanya gitu kan ya. Jadi ini yang dikumpulkan terlebih dahulu ya. Untuk bikin model nih ya. Oke ya. Oke, dari sini belajarlah bikin model ya. Kita bisa melihat interaksi antara senyawa dengan protein. Kemudian ya dari penelitian sebelumnya atau dari lapangan kajian literatur dan sebagainya, seringkali kita menemukan suatu senyawa gitu kan ya yang potensial bisa digunakan untuk mengobati suatu penyakit tertentu di situ gitu kan ya. Nah, itu yang akan kita coba ya. Ini yang potensi-potensi ini yang akan kita coba nanti dijadikan sebagai kasus uji di sini gitu kan ya. Untuk validasi ya. Karena kan ini kan bisa jadi belum ada interaksi di sini ya. Jadi bisa jadi senyawa ini belum ada di pasangan ya senyawa dan protein. Nah, ini coba nih kira-kira ketika ini nanti diprediksi ya untuk menarget suatu protein, nah kira-kira senyawa itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit apa berdasarkan protein yang ditarget gitu. Ya berdasarkan keberadaan interaksinya antara si senyawa yang potensial yang sudah kita screening tadi ya dengan senyawanya di situ ya. Oke. Nah, di sini untuk fase awal ya, dalam proses belajar awal di sini ya, berarti kita kumpulkan semua senyawa dari berbagai database ya, di antaranya ada PubChem, KGG, jurnal, kemudian dari IJAH ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita kumpulkan semua data protein di situ ya, dari berbagai sumber ya, dari UniProt ya, dan lain sebagainya juga ya, IJAH juga ada di situ ya. Kemudian kita juga kumpulkan informasi interaksi antara senyawa dengan si protein ini gitu. Nah, ini interaksinya ya, karena bisa jadi kan senyawa itu punya interaksi dengan protein. Bisa jadi senyawa ini tidak punya interaksi dengan protein yang ini gitu kan ya. Nah, data interaksi itu juga kita kumpulkan. Ya, diantaranya dari database-database ini atau juga Anda bisa coba explore dari database yang lain juga situ ya.
Kemudian setelah terkumpul datanya, silakan bikin model prediksi, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan fokus sekarang di sini ya. Ada data senyawa, ada data protein di situ, gitu kan ya. Nah, bagaimana representasi datanya? Minggu lalu kita sudah bahas ya. Untuk data protein, ya, seringkali kita menemukan datanya bentuknya sequence seperti ini. Ini tidak bisa diolah langsung ya, sehingga Anda bisa gunakan berbagai metode untuk melakukan kuantifikasi dari data sequence protein ya. Satu pendekatan yang paling gampang kemarin itu adalah amino acid sequence. Dari sini Anda akan memperoleh 20 fitur ya sebagai bobot ya dari masing-masing nukleotida dari amino asidnya. Ya, oke. Kemudian untuk hari ini, nah kita akan coba lengkapi ya. Anda punya data senyawa. Data senyawa biasanya yang kita gunakan itu adalah SMILES-nya, ya, SMILES. Bentuknya adalah rangkaian karbon, ya, kemudian oksigen dan ya nitrogen juga kadang ada, hidrogen juga ada di situ ya. Nah itu. Nah ini pun juga sama nih. Ketika Anda ketemu data seperti ini kan nggak bisa diolah gitu kan? Anda perlu melakukan proses transformasi gitu kan. Nah berkenaan dengan struktur ya karbon ya dan oksigen ini gitu kan. Nah banyak sekali metode pendekatan yang bisa Anda tempuh untuk melakukan ya semacam kuantifikasi ya dari data eh, senyawa ini gitu. Nah, dua pendekatan yang berdasarkan kajian literatur banyak digunakan ya. Yang paling banyak ini PubChem sih biasanya sih ya. Nah, PubChem. Nah, jadi nanti senyawa ini akan berubah menjadi 881 binary vektor sebagai fitur representasi dari senyawanya. Pendekatan yang lain Anda bisa pakai MACCS ya. Nah, jadi nanti dari satu senyawa ya Anda bisa menghasilkan fitur kurang lebih panjangnya adalah sebanyak 166 di situ ya. Oke. Kemudian di sini ya Anda dapat data senyawa, Anda dapat data eh, protein di situ gitu kan ya. Nah, untuk representasi datanya Anda bisa ya binding beginilah kurang lebih ya. Oke ya. Jadi tinggal dikonkaten saja, tinggal digabungkan saja ya data senyawa sama data protein. Kemudian juga ingat di sini kita juga kumpulkan data interaksi yang ini ya kan. Nah, interaksi ini dijadikan sebagai label gitu kan ya. Nah, jadi nanti akan ada info berkaitan dengan interaksi. Jadi untuk semua kemungkinan senyawa dan semua kemungkinan protein itu kita punya datanya ya sebagai representasi dari proses learning di situ nantinya ya, dilengkapi dengan labelnya. Nah, setelah Anda punya data begini, silahkan bikin model ya. Jadi itu model generation yang di bagian ini. Oke. Ya pastinya nanti ketika bikin model ya Anda akan memilih model terbaik situ gitu kan ya. Nah, model terbaik itu yang kita gunakan untuk bikin prediksi ya di sini ya. Jadi nanti ya bagian ya kalau model sini ya kita bicara yang model prediksi ini. Jadi untuk yang kompon di sini itu kita gantikan dengan kompon yang potensial yang sudah kita screening bisa sebagian itu misalnya bisa dari intuisi, bisa jadi dari eh, hasil dari penelitian sebelumnya gitu kan ya. Nah, untuk divalidasi sebenarnya dia itu target protein yang mana gitu kan ya. Itu yang nanti akan coba ditentukan kelas prediksinya di sini ya. Nah, sebagai catatan di sini ya terkait dengan interaksi, interaksi kan kemungkinannya biner ya. Bisa jadi satu atau nol. Nol itu maksudnya ada interaksi bisa jadi nol. Nah, perlu hati-hati yang nol karena yang nol ini bisa ada dua persepsi ya. Nol karena memang satu tidak ada interaksi situ ya. Yang kedua, nol itu bisa jadi karena eh, ya kita selama ini belum tahu, belum ada data yang berisi informasi sebenarnya ya ada interaksi antara senyawa dengan protein. Jadi itu yang juga mungkin perlu dijadikan sebagai catatan gitu ya. Oke, jadi itu secara umum ya. Nah, bagaimana kalau proses ya transform data ini Anda bisa gunakan ini ya, ada ChemDes di situ ya. Nanti silakan dicoba ya untuk sesi praktikum ya. Ada ChemDes ya. ChemDes di sini silakan akses ya di SCBD. Anda coba googling aja ya ChemDes ya. Ini tools ya yang bisa Anda manfaatkan untuk transform ya secara kuantitatif itu ya terkait dengan data senyawa menjadi bentuk suatu fitur tertentu ya. Kalau ini sih ada graphical user interface-nya ya, ada interface-nya. Jadi Anda tinggal ya copy paste ya pada
pada text box-nya atau Anda bisa upload file ya, misalkan dalam bentuk CSV itu ya. Kemudian nanti Anda akan memperoleh ya bagaimana ya hasil representasi fiturnya ya, ya dalam bentuk sesuai dengan ini metode yang dipilih gitu kan ya. Kalau yang MICJS berarti Anda akan mendapatkan 166 fitur misalnya gitu kan. Kalau misalnya Anda gunakan di situ yang PubChem berarti Anda akan mendapatkan 881 ya. Oke. Jadi ini untuk yang ini yang versi 1 ya, 111 data gitu kan ya. Kalau yang ini Anda bisa upload ya. Waktu itu saya testing upload, Anda sekali upload batch itu bisa 500 ya, 500 data senyawa secara bersamaan. Nah, ini sebagai contoh ya, kalau Anda upload setelah upload datanya, data ini isinya data ini ya di dalamnya itu. Ini setiap baris ada pasang ini senyawa ya dalam bentuk smiles itu diupload, kemudian di sini pada bagian ini Anda tinggal pilih saja ya. Anda pilih untuk fingerprintnya adalah PubChem ya, karena PubChem berarti Anda akan mendapatkan fitur sebanyak 881. Nah, makna atau arti dari masing-masing atribut itu Anda bisa lihat di bagian sini ya. Fitur ke 0 apakah dia punya ya 4 atom hidrogen atau lebih? Kalau iya nilainya 1, kalau enggak nilainya 0 gitu kan ya. Fitur yang kedua ya, apakah 8 hidrogen? Ketiga 16 hidrogen ya dan seterusnya. Jadi ini ada artinya ya. Jadi mulai dari sini sampai 881 ke sana itu masing-masing yang mengindikasikan ini. Jadi tinggal cek aja di legend apa di histori apa di legendary-nya ya, di legendnya di situ ya, legendanya situ ya, untuk melihat makna dari masing-masing atribut ya. Kalau datanya sudah dalam bentuk begini sih gampang lah ya. Anda mau pakai pendekatan apapun silakan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu jadi ini gambarannya, Xiaomi sih modelnya bagus ya, dan kita coba validasi. Nah, di sini juga sama ya. Nanti kita akan coba cek ya untuk eh, pasangan ya hasil prediksi pasangan antar senyawa dengan si protein ini gitu kan ya, akan dicek ya, apakah ada interaksi atau enggak. Kalau ada ya kita coba ekstrak di situ. Dan untuk mekanisme validasinya sama seperti pada penjelasan sebelumnya, biasanya dikembalikan berdasarkan hasil kajian literatur. Nah, jadi ini kalau Anda dapat hasil begini gitu kan ya, itu biasanya kita cari kajian literatur, ada nggak sih penelitian yang menyatakan bahwa si senyawa ini punya si senyawa ini itu menarget penyakit apa, si protein ini sebagai biomarker dari penyakit apa di situ ya. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat validasinya. Nah, ini untuk datanya ya yang bisa dipertimbangkan ya, teman-teman. Jadi untuk plain compound Anda bisa dapat knapsack, streptone, diaduk ya, pasangan ya, interaksi ya. Kompon protein Anda bisa dapat dari database ini ya. Kemudian protein disease Anda bisa dapatkan dari sini. Ya, walaupun sekali lagi ini visible ya, Anda coba kumpulkan dari database-database yang lain. Jadi sekali lagi terserah. Ini kalau misalnya tujuannya Anda mau ngapain ya, Anda bebas lah ya untuk menentukan sumber datanya. Kemudian untuk data tanaman kita ambil dari sini, data senyawa kita dari sini, protein data dari sini, disease penyakit kita ambil dari situ ya. Oke, jadi secara umum ya ini untuk penelitian terkait dengan sertifikasi jamu Anda bisa lihat dari perspektif tanamannya, Anda bisa lihat dari perspektif kandungan senyawanya, Anda juga bisa lihat dari perspektif penyakit ya yang ditarget ya dari si senyawa sebagai eh, komponen yang terdapat pada medicinal plant di situ ya. Secara umum ya hasilnya lumayan bagus lah ya kalau lebih seperti itu. Jadi yang bisa disimpulkan ya mungkin hal yang baru itu adalah terkait dengan datanya, gitu kan? Karena datanya ada sedikit berbeda ya dengan data yang Anda temukan di lapangan. Ya, secara umum ada sequence ya, senyawa, gitu kan? Ya, itu yang bisa kita coba gunakan ya pada penelitian di bidang bioinformatics ya. Nah, kemudian berarti PR awal adalah melakukan transformasi ya, praproses atau pre-processing dari datanya. Sehingga nanti harapannya hasil dari praproses tadi itu bisa Anda gunakan untuk bikin model. Ya, untuk bikin model terserah bebas ya. Banyak sekali classifier Anda bisa manfaatkan ya, sesuai sekali lagi dengan tujuannya Anda mau ngapain situ ya. Oke, itu eh, tambahan ya untuk yang eh, penelitian di bidang bioinformatics ya. Nah, untuk hari ini saya coba lanjutkan
ya untuk yang multimedia mining sini ya sesuai dengan yang ada di kontrak perkuliahan. Oke, secara umum ya kemarin di pertemuan 9 ya kita sudah bahas untuk teks. Nah, kalau sekarang berarti multimedia. Multimedia itu bisa berupa image, bisa berupa audio, bisa berupa kombinasi dari ya, image dan audio ya, bentuknya video gitu kan ya. Itu juga menjadi challenge ya untuk bisa juga dilakukan proses mining karena saat ini kalau Anda amati gitu kan ya, satu dari aspek storage ya semakin murah ya, kemudian dari aspek sensor ya atau alat recorder ya yang digunakan untuk proses recording itu juga semakin banyak ya bertebaran di mana-mana sehingga ya sangat sayang sekali kalau misalnya data yang bentuknya multimedia itu bisa data dalam bentuk multimedia itu tidak kita manfaatkan sebesar mungkin situ gitu kan ya. Oke, contoh misalnya terkait dengan data surveillance ya lain sebagainya itu harapannya sih bisa Anda manfaatkan ya. Oke. Jadi multimedia mining, oke sama hanya seperti pada teks analytics ya kemarin gitu kan ya. Challenge terbesar adalah memperoleh datanya dulu gitu kan ya. Datanya bisa memang by design Anda sudah kumpulkan berdasarkan kurasi manual gitu kan ya. Atau juga Anda bisa manfaatkan proses retrieval dulu gitu kan ya. Anda bisa coba cari dulu ya di otomasi, kemudian baru dilakukan proses mining situ ya. Oke. Secara umum kalau dilihat dari text mining ya itu ya kita coba cari dokumennya dulu, kemudian setelah dapat dokumen yang relevan baru Anda coba lakukan proses mining situ gitu kan ya. Oke, untuk multimedia mining ini datanya bisa bentuknya image ya, image, video, audio, graphical, temporal dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu untuk datanya. Kemudian nah, untuk eh, prosesnya ya seperti biasa disampaikan di awal ya ini kita bisa lakukan ya similarity search dulu ya untuk mencari dulu gitu kan ya untuk penerapannya Anda bisa gunakan untuk identifikasi objek dan lain sebagainya itu juga visible Anda coba terapkan ya contoh misalnya ini ya ada berbagai cell di sini ya Anda punya misalnya query seperti ini ya. Untuk query-nya bisa ini ya content based ya content based retrieval ya. Jadi Anda bisa berdasarkan metadatanya itu pendekatan konvensional mungkin secara umum sih relate sama nama file gitu kan. Bisa juga berdasarkan konten gitu kan ya Anda punya objek yang dalam foto kemudian Anda coba masukkan sebagai input feedbacknya adalah objek-objek yang memang mirip dengan objek yang Anda jadikan sebagai query di situ gitu kan ya. Oke, mitokondria nuklear. Oke. Nah, seterusnya kemudian setelah Anda punya datanya ya silakan lakukan proses mining ya. Oke, untuk datanya sendiri, bicara image, ya, ini biasanya berupa vektor, gitu. Image ya, tinggal dimensinya aja, gitu kan ya. Ada berapa lebarnya, berapa tingginya, gitu kan ya. Nah, maka ya datasetnya adalah ya itu panjang kali lebar biasanya, gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penerapannya banyak ya, Bapak Ibu semuanya, gitu kan ya. Baik itu di bidang medical, biometrik ya. Contoh fingerprint nah contoh fingerprint ya fingerprint untuk ini ya sidik jari situ misalnya gitu kan untuk wajah ya kemudian untuk citra satelit di situ juga gitu kan kemudian untuk foto yang ya, mungkin paling gampang sekarang juga sudah banyak ya di aplikasi mobile apps yang juga menerapkan proses nah mining proses klasifikasi clustering gitu kan ya kemudian museum logo dan lain sebagainya ya. Nah, untuk video ya ini juga banyak sekali ya yang sedang kita kerjakan saat ini berkaitan dengan monitoring kesehatan kuda ya. Jadi kita coba amati behaviornya. Di situ kita menggunakan kamera CCTV ya 24 jam situ. Di situ ya kita bisa melakukan klasifikasi apakah kuda itu sehat ataupun sakit di situ ya. Nah, gitu. Secara umum posisi kudanya ya berdiri, kemudian berbaring, ya duduk di situ ya. Itu secara umum. Kemudian kalau dilihat dari state-nya, ya berarti pasti kan nggak mungkin kuda itu dari posisi berdiri kemudian tidur. Kalau begitu berarti ambruk kudanya ya. Ada sesuatu pada kudanya. Kalau kondisi normal ideal biasanya dari dia berdiri, duduk dulu, kemudian baru berbaring gitu kan ya. Nah itu jadi sekali lagi penerapannya banyak ya yang bisa diterapkan teman-teman semuanya.
Kemudian contoh yang lain ya untuk data sequence ya, ini ada EKG ya, EKG ataupun ECG situ ya, untuk monitoring terkait dengan kesehatan kita ya. Ini juga banyak ya di smartwatch ya itu, dan ya harapannya sih bisa kita manfaatkan juga ya, bikin model gitu kan ya, untuk mungkin minimal sebagai tahapan untuk screening awal lah. Jadi kalau misalnya ada abnormalitas ya pada data kesehatan ya, kita bisa memberikan notifikasi kepada yang bersangkutan situ ya. Oke, itu kemudian ini untuk query ya, program televisi image ya. Oke, ya kita coba dari image saja lah ya secara umum gitu kan ya. Untuk image ya, ini pendekatannya sama ya. Anda bisa pakai machine learning, Anda bisa pakai deep learning di situ gitu kan ya. Nah, kemudian ya intinya dari data image ya, kalau Anda pakai machine learning perlu praproses sebagai representasi dari objek image yang Anda olah di situ ya. Dan biasanya di sini kita masih main-main dengan fitur gitu kan ya, teknik untuk ekstrak ya fitur pada image-nya. Itu kalau pada pendekatan machine learning. Kalau di deep learning ya secara umum sih ngumpulin data sebanyak mungkin lah ya. Paling mungkin nanti tinggal main-main di variasi dari objeknya atau image-nya ya. Bagaimana kalau di flip, bagaimana baik secara vertikal ataupun horizontal, bagaimana kalau di rotate ya. Jadi memperbanyak kemungkinan-kemungkinan situ ya. Jadi itu mungkin sebagai perbedaan. Sekali lagi nanti untuk tahapan awal, fase awal itu nanti silakan disesuaikan dengan teknik klasifikasi ya, metode klasifikasi yang digunakan untuk bikin model. Kalau pendekatan konvensional biasanya ya image itu bisa kita representasikan dengan menggunakan entah itu fitur warna. Berarti kalau kita gunakan fitur warna, kita paham bahwa kita sadar bahwa objek-objek yang ada pada citranya itu bisa dibedakan berdasarkan warna gitu kan ya. Bisa kita gunakan fitur tekstur gitu kan ya. Itu juga visible. Jadi untuk membedakan objek satu dan yang lain itu kita bisa lihat dari teksturnya gitu kan ya. Bisa juga dari shape-nya, dia bentuk di situ gitu kan ya. Kita main-main dengan shape. Itu juga visible ya. Nah, jadi mau tidak mau di bagian awal Anda harus memikirkan terkait dengan metode untuk melakukan ekstraksi fitur yang berkaitan dengan tadi, entahkah itu warna, tekstur ataupun shape di situ ya. Itu menjadi challenge sendiri, karena kalau misalnya kita kurang bagus dalam melakukan ekstraksi fitur, otomatis nanti akan berdampak pada model yang dihasilkan di situ ya. Kemudian untuk image retrieval ya ini sama halnya ini ya, mencari gitu kan ya, mencari citra situ ya. Nah, jadi Anda punya eh, koleksi citra, kemudian Anda masukkan ya sampel yang ingin dicari. Nah, nanti tinggal diukur ya kemiripan antara si citra tadi ya, yang Anda gunakan sebagai query dengan kumpulan citra yang ada sih. Berarti di situ Anda bicara juga terkait dengan matriks ya, metrik untuk mengukur kedekatan kemiripan antara si citra ya dengan citra sebagai query ya dengan korpus ya yang ada pada koleksinya. Cuma memang yang menjadi challenge juga ini ya, bisa jadi ya query-nya itu apakah seluruh yang ada pada citra atau sebagian dari contoh citranya. Ya, itu yang mungkin nanti bisa tolong dicek juga gitu kan ya. Untuk penerapannya banyak lah ya di sini. Kemudian ini ya, tadi yang saya bilang ya, untuk konvensional biasanya warna, bentuk, dan tekstur. Kemudian, nah kenapa eh, objek image, data image itu lebih sulit ya? Karena dari aspek semantik ya, aspek semantik agak susah gitu kan ya. Kalau kita lihat di kata ya, text retrieval atau text mining, itu kan satuan kecilnya udah jelas ya, kata gitu kan ya. Nah ini kata ya, dia punya arti semantik gitu kan ya, subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Kemudian kalau image ya, ini satuan terkecilnya kalau kita gunakan pendekatan konvensional biasanya adalah kita main-main dengan pixel. Ya, kalau kita lihat hanya satu pixel itu nggak ada artinya, ya. Kadang nggak ada artinya, gitu kan ya. Kalau bicara konteks bentuk misalnya, gitu kan ya, karena bentuk itu ya tersusun atas beberapa pixel di situ, gitu kan ya. Sehingga kalau bicara aspek semantik biasanya ya agak sedikit susah lah ya jika dibandingkan dengan yang menggunakan teks di situ, ya. Kemudian ada faktor-faktor di sini ya yang berkaitan dengan kinerja dari proses retrieval ataupun mining nantinya ya, yang mungkin perlu diperhatikan ya.
dari perspektif lighting misalnya, ya, kemudian dari perspektif posisi misalnya, ya, dan lain sebagainya itu jadi concern ya secara umum. Oke, nah untuk fitur ada global, lokal. Nah ini yang paling gampang ya. Oke, pakai warna gitu kan. Fitur warna ya berarti kita main dengan color bin di situ gitu kan ya. Jadi kalau misalnya Anda punya citra ya, dimensinya adalah 1024 kali 768. Nah, di situ ya berarti nanti data Anda ya hasil perkalian dua bilangan itu gitu. Nah, nanti paling gampang ya pakai misalnya warna gitu kan ya. Nah, Anda tinggal bikin aja color bin gitu kan ya. Ekspektasinya apa? Citra yang sama ya. Dia punya histogram yang mirip gitu kan ya. Jadi kita tinggal ukurnya kemiripan atau bentuk dari suatu histogramnya. Cuman sekali lagi ini tidak bicara semantik ya. Warnanya sama tapi bisa jadi objeknya beda gitu kan ya. Contoh misalnya ya gambar yang dominan warna merah gitu kan. Nah, dominan warna merah dengan misalnya foto partai gitu, satu partai misalnya sama-sama merah itu ya ya hasilnya bisa jadi ya dari perspektif warnanya mirip tapi objek yang ada di dalam citranya itu bisa jadi berbeda ya. Itu juga menjadi concern. Ya, contoh ini misalnya antara ini ya, kayak tulisan ini, Godzilla sama ini, kita bisa lihat ya histogram ya, kemunculan warnanya seperti apa ya. Nanti tinggal ini yang dibandingkan ya antara query ya dengan citra yang ada pada korpus di situ ya. Kalau tekstur ini bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian oke ya. Kalau berdasarkan hasil penelitian ya secara umum perpaduan antara metadata ya, metadata itu maksudnya identitas dari filenya ya, dengan image ya, dengan konten di situ memberikan kinerja yang jauh lebih bagus ya jika dibandingkan kalau misalnya kita hanya melakukan pencarian atau proses pengolahan hanya memperhatikan image-nya saja tanpa memperhatikan metadatanya situ ya. Oke. Baik, secara umum itu ya teman-teman untuk materi hari ini. Jadi untuk image ya, saya yakin kalau sekarang sih larinya ya main-main dengan image ya pasti Anda akan bawa ke arah deep learning situ ya. Nah, deep learning itu berarti concern utamanya adalah ya memperbanyak sampel data ya untuk proses pembuatan modelnya ya. Nah, untuk itu ya Anda mungkin melakukan augmentasi situ ya, geser, flip, eh, mirror dan lain sebagainya lah kurang lebih seperti itu ya, scaling gitu juga dilakukan gitu kan ya untuk memperbanyak varian dari datanya. Kemudian perlu hati-hati biasanya ya machine learning ataupun deep learning ya itu ya perlu fase hyper parameter tuning. Jadi proses tuning pada beberapa parameter yang ada pada model classifiernya situ. Nah, itu tolong biasanya kita lakukan itu ya untuk sekali lagi optimasi karena proses tuning itu ya kurang lebih bisa improve kinerja ya 5% ke atas lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi rata-rata secara umum ya itu dalam kondisi ideal optimis ya biasanya kita bisa improve sekitar 5%-an lah. Untuk itu mohon ya untuk hyperparameter tuning juga bisa Anda lakukan. Oke, kemudian hmm, baik untuk yang tugas minggu lalu ya berarti belum bisa submit ya. Jadi saya belum bisa cek dicek. Nanti saya coba confirm ke Bu Anissa ya untuk oke saya akan coba replicate dulu, kemudian nanti saya posting ulang. Kemudian atau opsi yang lain adalah Anda akan maaf Google Form-nya, Google Sheet-nya, Google ya Sheet-nya kita akan bikin eh, bisa diedit ya. Hanya saja mohon nanti Anda hanya bisa ngedit kolom yang sudah disediakan ya, kolom yang bisa disediakan saja situ. Itu mungkin yang jadi concern. Nanti saya coba cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya ya, seperti apa. Baik, nah untuk hari ini ya, ini ada latihan ya untuk praktikumnya. Untuk latihannya, hmm, oke, saya izin share screen lagi ya. Ya. Ini supaya Anda dapat gambaran lah ya untuk ngolah data senyawa, lah, kurang lebih seperti itu.
untuk prosesnya case study-nya sederhana, Anda clustering aja gitu kan ya. Nah, ini ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya di materi kuliah itu ada Camdesk ya. Camdesk ini ya web based platform untuk melakukan transformasi ya data senyawa ya menjadi eh, ya aspek kuantitatif lah bilang seperti itu ya. Ini secara umum mirip seperti PPT tadi ya. Kemudian yang ya ini cara-caranya ya, tinggal web server kemudian menggunakan fingerprint ya. Kemudian diupload ada datanya gitu kan. Nah, kemudian nanti nah ini untuk challenge-nya ya. Oke. Ini berkelompok ya. Ini berkelompok saja. Kelompoknya sama dengan minggu lalu ya. Monggo silakan. Nah, intinya di sini saya akan berikan data ke teman-teman semuanya. Kemudian representasikan data senyawa tadi itu dengan menggunakan PubChem ya, pakai PubChem. Kemudian setelah itu coba lakukan clustering. Kita bikin di sini pakai agglomerative hierarchical clustering. Ya, di sini adalah complete linkage dengan metrik ya ukuran jarak yang kita gunakan adalah Euclidean distance di situ ya. Kemudian di sini Anda coba gambarkan kira-kira seperti apa dendrogramnya ya. Oke, secara umum itu untuk latihan praktikumnya. Minta tolong itu ya terkait dengan proyek akhirnya berarti ini belum pada bisa ngisi itu ya belum pada ngisi Google Sheet ya ya read only ya ha. Oke, nanti saya coba ini sekali lagi ya, mohon maaf saya coba konfirmasi ini untuk datanya ya sebagai sampel tadi ya data yang barusan itu. Nah, ya sampel datanya nggak banyak-banyak lah ya di sini ya. Jadi ini kebetulan data dari Knapsack ya, data dari Knapsack ID-nya sekian kecilannya. Oke, ID-nya sekian, gitu kan. Kemudian ini ID di drug bank, ya. Oke, drug bank. Kalau Anda mau coba lihat gambar molekular seperti apa, silakan lari ke drug bank atau ke knapsack ya, cari ID sekian atau ID sekian. Kemudian ini adalah ID PubChem-nya di situ. Kemudian ini case ID. Jadi memang senyawa itu bisa dikatakan database ya. Untuk database yang berbeda dia biasanya rilis ID ya. Nah, sekarang bergantung nih. Anda mau lihat atau explore-nya di database yang mana gitu kan. Jadi ada beberapa ID ya. Biasanya merujuk ke eh, senyawa yang sama lah. Kemudian biasanya yang dijadikan sebagai standar ya kalau misalnya eh, makhluk hidup lah ya, taksonomi ya gitu. Biasanya kita gunakan biasanya nama Latin ya, nama Latin gitu kan sebagai eh, keywordnya situ gitu kan. Kalau Anda kuliah NIM gitu kan ya sebagai pembedanya situ. Nah untuk senyawa biasanya kita gunakan ini INCHKI ya, INCHKI ini sebagai ID-nya ya yang berlaku global biasanya. Oke ya. Nah ini jadi nanti Anda bisa lihat sekali lagi ini kolom A sampai E ini ID lah, berbagai jenis ID ya. Sekali lagi berdasarkan database yang berbeda. Tapi biasanya kalau bilang kimia, teman-teman biasanya bilang ini ya, INCHKI sebagai eh, primary ID-nya, kalau seperti itu. Nah, data yang kita gunakan itu adalah SMILE seperti ini ya. Oke, ya. Jadi untuk kompon nomor sekian, oke, ya, kompon nomor sekian itu ya SMILES-nya seperti ini ya. Jadi di sini tuh ada 15 senyawa ya. Sederhana aja, 15 senyawa ya. SMILES-nya bentuknya seperti ini. Ini yang Anda olah ya. Nah, silakan Anda coba transform dulu ya pakai Camdesk ya. Atau juga ada sebenarnya sih kalau di Python di R itu adalah package library ya yang bisa Anda gunakan untuk melakukan ekstraksi fitur kasarnya atau transformasi data dari SMILES ke molecular descriptor ya. Silakan Anda bisa pilih nanti. Untuk latihan ini kita gunakan PubChem ya untuk representasi dari senyawanya ya. Oke, itu ya. Oke, sampai sini kebayang Bapak Ibu? Untuk Jadi tugas ini boleh pakai Python kan, Pak? boleh bebas pakai Python boleh, pakai R boleh silakan ya. Kalau tadi kan yang di materi kuliah kan ya pakai tools ya, pakai Camdesk tuh untuk
untuk transform ke dalam bentuk numerik ya, tinggal klik aja upload, kemudian klik aja Anda dapat gitu kan ya representasi dalam bentuk molekular deskriptornya gitu kan. Nah, kalau mau ngoding silahkan juga boleh ya, tinggal cari aja untuk representasi apa ya, transform representasi fitur dari Smiles itu seperti apa ya. Boleh pakai Python Pak Ilham. Monggo. Oke. Karena kan ada fase berikutnya nih gitu kan ya. Sedari awal mulai dari praproses sampai clustering Anda semuanya di boleh. Untuk praproses Anda pakai checklist dulu, kemudian nanti di load di Python di R untuk untuk clusteringnya boleh juga silakan gitu kan ya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Ya supaya dapat gambaran lah kalau dapat data gini diapain di situ gitu kan. Oke. Baik, penelitian di bidang bioinformatics ya. Dan yang terakhir untuk yang multimedia. Untuk yang multimedia secara umum mirip ya dengan teks itu. Ya, mungkin sekali lagi ya bedanya di bagian awal ya. Jadi ada data teks, ada data image, video dan lain sebagainya. Ketika Anda melakukan proses mining, biasanya yang menjadi challenge adalah bagaimana Anda bisa melakukan transformasi ya, melakukan kuantifikasi dari data yang unstructured, image, video ya dan seterusnya ya sebagai input ke classifier atau ke teknik clustering untuk teknik untuk asosiasinya. Itu mungkin secara umum perbedaan mendasar lah ya. Nah, jadi untuk itu Anda perlu lengkapi dengan tadi ya. Kalau misalnya inputnya image ya berarti computer vision ya. Nah, itu. Kemudian kalau audio ya NLP berarti kan main sama pemeriksaan bahasa alami situ ya. Di kita tuh ada mata kuliah itu. Kemudian kalau video ya berarti lebih kompleks ya. Anda karena kan video kan komponennya kan image sama audio. Bisa jadi kalau bicara semantik ya ada teks yang ada di dalam dari image-nya situ ya. Itu. Monggo. Baik, itu teman-teman ada pertanyaan terakhir? Pak Hari, nanti semuanya di kelas ya. Saya coba ya. Untuk kelasnya ini kebetulan juga hari ini ada loka karya ya. Jadi saya izin terlambat. Eh, untuk kelasnya saya coba paralel sharing sebentar lagi secara bertahap ya. Sesegera mungkin gitu kan ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di situ ya. Pengumpulannya langsung di kelas saja ya standar ya seminggu lah ya. Itu monggo sampai bisa diselesaikan. Tapi yang jadi concern sebenarnya adalah yang ini sih, yang project akhir gitu kan ya. Karena saya expect Anda saya bisa baca untuk diskusi dengan Bapak Ibu. Nanti mungkin saya coba sampaikan di grup aja ya untuk berbagai info untuk project akhirnya. Itu mungkin Pak Heri. Ya, terakhir. Hmm, Kenapa? Iya, berarti harus selesai. Karena di pertemuan sekarang kita ini memang kita ada sedikit perbedaan ini ya, minggu ya. Jadi mulai semester ini tuh UTS tuh dihitung minggu ke-8. Berarti kan sekarang 9, 10, 11. Berarti nanti pertemuan 15 lagi itu harus sudah ada hasil ya. Karena Bu Anissa udah menjadwalkan untuk presentasi itu di minggu ke-15 tuh. Itu. 15 atau 16 lah ya. Itu nanti akan diinfo lebih lanjut ya sama koordinator. Kebetulan koordinatornya Bu Anissa untuk mata kuliah ini. Ya Anda siapkan di 15 saja. Kalau digeser ke 16 ya alhamdulillah gitu aja kan ya. Nah, jadi siapkan ya worst case-nya di 15 ya best case-nya sih di 16 ya di pas UAS gitu kan. Seperti itu Pak Heri ya. Baik, makasih ya Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Nanti semua materi kuliah untuk tugas saya posting di kelas IPB. Untuk link Google Sheet saya coba dicek dulu untuk settingannya ya. Nanti saya coba info juga di grup ya. Oke. Baik, mohon maaf atas kekurangan, mohon izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sehat-sehat Bapak Ibu. Izin ya.